Kalau kita nyebut doa kita tak dikabulkan, maaf nih, dalam kajian tazkiyatun nafs kita, berarti kita berburuk sangka kepada Allah. Tidak ada dosa yang paling parah tuh Pak, kecuali berburuk sangka setelah syirik. Mau dunia ini tergesa-gesa. Kita kadang-kadang bukan berdoa, bukan meminta, tapi kita memaksa. Ini sifat kita nih Pak. Dia Allah minta Allah berpuluh tahun tak dikabul-kabulkan. Sebenarnya bukan minta itu namanya orang yang punya, mau kasih itu tidak terserah dia Pak. Kita maunya sepeda motor, saat berdoa Allah tunda sekian, dikasih sepeda motor, Allah tunda sekian tahun, bahkan 10-15 tahun, tapi ketika Allah kabulkan, Allah jadikan keinginan kita itu pesawat. Kalau kita orang-orang baik itu namanya karomah. Tapi karomah itu tak bisa tetap Pak. Misalnya dia tetapnya hari ini berjalan di atas air, besok jalan atas air lagi, besok jalan atas air lagi, tak berubah-ubah. Maka dalam konsep sejatinya orang punya kepandaian yang tak berubah-ubah itu, dia biasanya dibantu oleh jin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, pengurus masjid, Pak Imam, ayah bunda kami, terkhusus Ayahanda Khairul Saleh sudah sehat nih. Minta maaf kami tak sempat tengok rumah sakit, tapi doanya sampai lah insyaallah. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Abang, Kakak, seluruh jemaah yang besar tak dapat dihimbau gelar, yang kecil tak dapat kami sebut nama. Semoga kita semua senantiasa diberi Allah keberkahan, dirahmati dalam setiap urusan, salah silap dapat ampunan, selagi hayat di kandung badan tambah-tambah kebaikan, jika mati datang ditutup segala dosa dan keburukan. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi doa yang dipimpin oleh Pak Imam kita tadi. Allahumma ja'alil hayatan ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mautan rohatan lana min kulli syar. Dapat lu. Coba sama-sama. Allahumma ja'al hayatan ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mautan rohatan lana min kulli syar. Amin ya rabbal alamin. Boleh diulang Pak? Nanti diulang di rumah. Bapak Ibu hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan segala ketetapannya. Dengan semua yang Allah tetapkan ini, kita berharap semuanya jadi baik. Dan satu ucapan syukur itu, kata ulama, adalah alhamdulillahirabbil alamin. Syukur punya 3 syarat. Yang pertama, diucapkan dengan lisan, ucapannya alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, i'tiraf fi qalbi, diiktirafkan di dalam hati, semua ini adalah min indillah, dari sisi Allah Ta'ala.
Lalu yang ketiga, digunakan syukur itu semua yang dikasih Allah untuk mentaatinya, untuk bertambah baiknya kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan 3 syarat itu terpenuhilah kita semua. Ucapannya, hatinya, amal perbuatannya. Dikasih sehat, gunakan untuk taat. Dikasih sakit, gunakan untuk taat. Dikasih senang, untuk taat. Dikasih susah, untuk taat. Dikasih harta, untuk taat. Dikasih miskin, taat. Dan tidak ada bagian kehidupan orang bersyukur kecuali taat, taat, dan taat. Itulah kenikmatan. Lalu sabar. Sabar apa itu? Tetap bertahan dalam taat. Dengan kesulitan dan kepayahan, atau dengan kesenangan, atau dengan kebaikan. Semuanya sabar dalam taat. Maknanya tahan saja, tak pernah berubah dalam taatnya. Nah, bisa jadi kemudian taat, terus saja berubah taatnya. Para nabi dan rasul, mereka adalah 2 pegangan utamanya, kata Nabi, ajibul lil kulli amrin mu'minin. Ajaib orang beriman itu semua urusannya. Pertama, dikasih senang dia bersyukur, dikasih sulit, dikasih susah dia bersabar, atau dikasih baik pun dia tetap sabar. Kita kadang-kadang kalau udah baik nganggap kita orang suci, Pak. Ya kan? Kalau dikasih susah udah mulai lari dari jalan Allah. Kalau dikasih senang, kadang-kadang kita tambah pelit, tambah nganggap diri kita yang paling punya. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya bersalawat dan salam kita pada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ternyata salawat ini punya 3 syarat juga, Pak. Salawat ini bahasa Arab, bahasa kitanya penghormatan, pujian. Pujian kepada Nabi, penghormatan pada Nabi ada 3 syarat. Yang pertama ucapan juga, salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syarat yang kedua, bahwa kita membenarkan Rasul itu menjadi tauladan bagi kehidupan kita. Bahwa kita membenarkan dengan hati kita, tak ada sesuatu pun Allah utus untuk menyelamatkan, menjadi rahmat bagi sekalian alam ini, kecuali melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga syaratnya, perbuatan kita berbuat atau tak berbuat. Amal kita ni mesti mengiktiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Ada ayat itu pada surah Al-Imran ayat 31. Atau laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu terdapat suri, ibu dari segala perbuatan yang baik untuk jadikan tauladan, contoh bagi orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah dan bertemu dengan hari akhirat, dan mereka banyak berzikir kepada Allah. Maka syarat 3 ini mudah-mudahan terpenuhi. Penghormatan dengan ucapan lisan, membenarkan bahwa Nabi itu diutus menjadi tauladan, lalu perbuatan kita mengikut dia yang diutus agar kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah amal perbuatan kita semua dengan hasanah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sambung kaji kita. Bab pagi ini sifat-sifat insan. Pekan yang lalu perbedaan atau tingkatan mengenal manusia dalam 4 tingkatan ya Pak. 4 jenis. Pertama, masih ingat Pak? Bashar, manusia sebagai makhluk biologi. Yang kedua, nas, manusia tak bisa hidup sendiri. Setiap orang memerlukan orang lain. Bahkan ketika nas ni Pak, semakin Allah kasih kita jabatan tinggi, sebenarnya Allah Ta'ala makin melihatkan kelemahan kita. Kalau bashar makan, minum, kulit sebenarnya. Kata bashar itu kulit. Kulit itu manusia inilah satu-satunya makhluk yang punya kulit. Tapi di antara makhluk yang Allah ciptakan, kita kilas balik. Kemarin belum saya sebutkan. 4 ciri manusia. 4 yang Allah sebut dalam Quran. Manusia itu pertama bashar, makhluk biologi, secara hayat, badan, fisik. Yang berbeda dengan ciptaan Allah Ta'ala yang sama dari seluruh hewan, seluruh makhluk yang berjalan menggunakan kaki, yang berjalannya dengan dua alat jalan. Kalau selebih itu kan ada yang 4, kaki 4, disebut kaki 4. Kita yang kakinya 2. Mana yang kaki 2 Pak? Manusia, monyet, jerap, yang dua-dua lah. Apa tak bedanya? Kata Ustaz Syekh Raqib As-Sofani, bahwa makhluk yang punya kaki 2 itu yang punya kulit
dan kulitnya tidak ditutupi bulu. Walaupun ada tapi tak ditutupi bulu. Hanya manusia. Ada nak yang sama sama kita yang berbulu, Pak? Yang kita manusia berbulu kayak monyet gitu, enggak ada kan? Monyet kan jalan pakai kaki juga. Mana Bashar, dan dia cantik, kulitnya tuh cantik. Jadi sibuk dia memperindah cantik kulitnya tuh. Kejap-kejap turun dari mobil, tengok kaca mobil lah, mulai itu Bashar tuh, gitu. Kejap-kejap kasih parfum, kasih apa bedak kan. Itu Bashar, sifatnya Bashar. Yang kedua nas tadi kan. Nas itu makhluk sosial, tapi ada yang ketinggalan dijelaskan. Semakin Allah berikan dia jabatan bermanfaat bagi orang lain, manusia ini ya makin bermanfaat bagi orang lain. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kelemahannya, Pak. Contoh misalnya, apa jabatan paling tinggi? Wali kota lah, anggap. Bisa enggak wali kota tuh ngerjakan seluruh kerjaan itu sendiri, Pak? Enggak ada. Semakin dikasih tanggung jawab untuk ngurusi orang banyak, karena dia berfungsi sebagai makhluk yang menolong orang dan ditolong orang. Dia nolong orang, tapi dia mesti ditolong orang. Semakin banyak dia nolong orang, semakin banyak dia perlu pertolongan orang. Tak usahlah wali kota, kita aja lah bapak-bapak ni yang punya 10 mobil misalnya. Bisa nak ngurus mobil itu sendiri 10. Sendiri ngurusnya, Pak. Bawa mobil itu sekali 10 gitu kan. Urusi semuanya 10, apa pusing gitu. Tapi ketika Allah Ta'ala makin merendahkan posisi seseorang, tak bergantung pada orang lain, makin misalnya dia ditinggalin orang, tak ada orang peduli, konteks sosial, itu misalnya dia miskin betul, susah betul, itu makin terasa dia dekat sama Allah, Pak. Makanya kata sebagian ulama, para nabi itu susahnya lebih banyak, karena agar benar gantungnya kepada Allah. Yang senang kan cuma Nabi Sulaiman, Pak. Nabi Yusuf senang juga, tapi diawali dengan kesusahan dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makin tinggi jabatan, makin tinggi Allah berikan amanah, harusnya makin tak ada apa-apa gitu. Di situ Allah memperlihatkan, tapi kadang manusia tumbuh dengan kesombongan. Dia merasa orang yang nolong dia itu di bawah dia, Pak. Kau kata dia kan. Nah, main tunjuk aja dia. Padahal itu kalau larilah semua orang dari dia, habis itu. Tak akan ada orang bisa. Maka manusia ini kadang-kadang istilahnya kan, dikasih jabatan, dikasih amanah, takut bisa jadi lupa, dan dikasih kesulitan kepayahan cepat ingatnya, Pak. Yang ketiga itulah insan, manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab, menjadi Abdullah dan menjadi khalifah. Semua kehidupan kita ini ada tanggung jawab, tak lepas dari 2 tugas. Dan yang terakhir Bani Adam. Bani Adam manusia yang punya peradaban, melanjutkan manusia lainnya. Walaupun kita mati, anak-anak keturunan Adam tak boleh habis. Apa itu? Hidup dalam aturan. Manusia itu berkarya. Pertama, dia menikah, bukan berzina. Lalu dia buat aturan, Pak. Aturan-aturan kehidupan nih. Bagaimana dia berkarya? Dulu mungkin dia panas, tiba-tiba perlu dingin. Nah, dia buat kipas. Akhirnya wujudlah budaya, dari kipas jadi kipas angin jadi AC. Ini manusia punya peradaban. Kalau manusia sudah tak punya peradaban, maka disebut dengan binatang. Kal kalab, kal khinzil, kal kirit, kal khasab, kal kabut. Sama seperti anjing, sama seperti monyet, seperti babi, seperti kayu, kata Allah. Bahkan sama seperti laba-laba. Nauzubillah min zalik. Maka manusia berkarya di muka bumi ini dengan tugasnya menjadi Abdullah dan Khalifah. Itulah dia budaya, itulah dia karya cipta. Apabila ini tidak dilandaskan pada aturan peradaban, maka dia seperti hewan. Nanti hari kiamat manusia ada, tapi perangainya udah hewan semua, Pak. Allah tak kenal lagi, nikah tak ada lagi, yang ada zina-zina aja. Bahkan manusia terakhir nanti yang tahu tentang Allah itu ada seorang pemuda dalam kitab akhir zaman. Seorang pemuda mengembala kambing di padang Arafah. Arafah makin hijau, Pak. Udah hijau, udah tumbuh-tumbuh rumput kan. Maka seorang lewat depannya, wahai Tuhan, dulu orang tua kita, nenek moyang kita sekian ratus tahun dulu, kalau tak salah dalam hidup mereka ada beribadah menyembah Tuhan. Katanya ada Tuhan. Kami tak tahu nama Tuhan. Kira-kira kamu tahu enggak siapa nama Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kita dulu? Apa kata pemuda yang mengembala ini, Pak?
kalau tak salah saya nama Tuhan itu Allah. Itulah manusia terakhir yang cuma tahu Allah, Pak. Setelah itu tak ada lagi orang. Ketika orang tak ada lagi yang tahu nama Allah itu, maka meletuslah bumi ini. Karena tak ada lagi khalifah, tidak ada lagi Abdullah, yang ada cuman hewan. Badannya manusia, tapi perangainya binatang. Naudzubillah. Pasti Allah akan kiamatkan. Karena manusia dunia bumi ini untuk khalifah, dijadikan khalifah. Ternyata khalifah tak ada lagi, yang ada hianat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Subuh ini kita lanjut tentang sifat-sifat manusia dari nafsunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa yang kami sempurnakan. Apa kesempurnaan pertama? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi sempurnanya manusia itu dengan dua keadaan pada nafsunya. Satu, pembangkang, yaitu fujur, jahat. Yang kedua adalah takwa. Apa sifat jahatnya manusia yang pertama? Ini kita bahas. Sifat jahat pertama, yang pertama manusia ini ajula, tergesa-gesa, Pak. Sulit dia, mau cepat aja semuanya. Dapat jadi sekarang aja. Semua tergesa-gesa. Yang kedua, hanu'a, innal insana khaluqa hanu'a, kata Allah dalam surah Al-Mu'minun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Kalau yang tadi manusia itu tergesa-gesa, kalau dapat sekarang juga gitu. Yang kedua, manusia itu hanu'a. Hanu'a itu lebih suka ondeh. Tuh. Apa kabar, Pak? Itulah, itu dah. Jadi tergesa-gesa, suka ngeluh. Apa kabar, Pak? Ada kami di kampus tuh, kami gelari, Pak. Ada yang nyebut Bapak aduh. Apa kabar, Pak? Aduh, sedikit aduh, Pak. Ini jahat level pertama lah nih. Artinya fujurnya tuh yang sikit-sikit keluh, sikit-sikit nak cepat. Contoh Pak Ibu ya. Ini saya tanya. Ada ndak doa Bapak Ibu saat ini yang tidak Allah terima? Ibu-ibu dulu. Nih. Menurut Ibu, ada ndak doa Ibu yang tidak Allah terima? Ada. Itu dia. Itulah sifat yang tergesa-gesa. Menurut Bapak, Pak, sebelah kanan, ada nak doa Bapak yang belum Allah terima saat ini? Ada, Pak? Kalau ayah ada, tak ada dia. Kalau Bapak ada. Kalau Bapak sini, Pak, ada nak doa Bapak yang belum diterima? Ada, yang tak diterima Allah ada. Anggap artinya ada 60-70% lah. Adinda gimana? Ada nak doa yang belum diterima? Ada. Belum nikah sampai saat ini. Apa Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini termasuk sifat tergesa-gesa. Pertama, satu-satunya di dalam riwayat hadis Nabi SAW dari Imam Ali di dalam kitab Buya Sya'rani, yaitu Wasiatul Mustafa, kata Nabi, ya Ali, man akalal halalan saffa dinuhu wa raqa qalbuhu wa istajaba du'a. Wahai Ali, sesiapa yang makan makanan halal, maka luruslah agamanya dan lembut lunaklah hatinya, maka doanya Allah kabulkan. Ketika Bapak Ibu tadi bilang ada doa yang belum terkabulkan, berarti kebalikannya, man akalal haraman, siapa yang makan makanan yang haram, maka bengkoklah, ringkihlah agamanya, gelaplah hatinya, was istajaba wa la yastajaba doa, dan doanya tak dikabulkan. Berarti kalau kita doa yang belum dikabulkan, tak dikabulkan, berarti ada makanan haram. Jadi Bapak Ibu makan haram atau doa itu sudah dikabulkan. Karena tergesa-gesa, sifat kita tergesa-gesa, ajula, istijal namanya. Tergesa-gesa, mau dunia ini tergesa-gesa. Kita kadang-kadang bukan berdoa, bukan meminta, tapi kita memaksa. Ini sifat kita nih, Pak.
Dia Allah minta lah berpuluh tahun tak dikabul-kabulkan. Sebenarnya bukan minta. Minta itu namanya orang yang punya. Mau kasih itu tidak terserah dia, Pak. Ya kan? Tapi dalam konteks ini Imam Al-Ghazali katakan kalau makanan kita halal, kalau kita menjaga semua perbuatan baik yang kita ucapkan baik, pakaian kita baik, makanan kita baik, pasti doa kita tuh semua Allah kabulkan. Apa kata Allah? Ud'uni istajib lakum. Berdoalah padaku, ku kabulkan, kata Allah. Allah tak pakai wa, Pak. Tak ada kalimat penyambungnya, satu kalimat tidak Allah jadikan dua kalimat. Misalnya kan, berdoalah kepadaku dan doa kalian ku kabulkan. Tidak pakai dan dia, Bu. Langsung ud'uni istajib lakum. Berdoalah padaku, ku kabulkan, kata Allah. Berarti kalau maaf ini kan kita ngaji tazkiyatun nafs, Pak. Bukan ngaji fikih ya. Maaf nih, kalau kita menyebut Allah belum mengabulkan doa kita, berarti kita buruk sangka sama Allah. Orang kafir sekalipun kalau dia dalam keadaan terzolimi, dia bergantungnya hanya pada Allah. Kata Nabi, hati-hatilah kepada orang terzolimi. Sesungguhnya doa mereka tidak ada hijabnya dari Allah Ta'ala, walaupun mereka seorang kafir. Jadi tanya lagi, doa Bapak Ibu ada enggak yang belum dikabulkan? Payah jawabnya Ustaz. Doa kita nih insya Allah selagi beriman, pakaian halal, makanan halal, ucapan baik, semua Allah kabulkan. Cuma dengan 4 cara. Untuk menghilangkan sifat ketergesaan kita, terutama dalam doa dan permintaan, keinginan kita. Pertama, keinginan kita itu Allah kabulkan. Cash dia. Yang cash itu, Pak. Tanpa Allah tunda-tunda. Saya tanya, apa yang tak Allah tunda? Ibu, bapak, pagi ini bangun tidur ini keinginan ibu atau keinginan Allah? Hah? Keinginan Allah. Bapak ibu ingin tak pergi ke masjid ini? Menjadi sebuah doa nak bangun tadi. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya Allah, aku hidup, aku mati hanya dengan namamu. Dan itu Allah bangunkan. Bapak ibu ingin bangunkan pagi ini? Kira-kira bangun pagi ini doa ibu dikabulkan atau tidak? Oh kabulkan, tapi kan dia tidak. Itu yang doa-doa cash tuh, Pak. Saat lapar ada makan yang kita makan. Kan kita ini hidup, doa itu kelemahan kita untuk bergantung kepada Allah. Yang sesuai dengan permintaan kita di luar aktivitas yang menjadi kasihnya Allah. Jadi kasihnya Allah sama kita tuh udah hak kita tuh. Apa dia? Bernapas, jantung berdetak, oksigen ya, makan minum, ini kasihnya Allah. Takkan ada Allah selagi beriman. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, bahwa kata Nabi, umatku takkan Allah matikan dalam kelaparan. Takkan dikabulkan Allah. Dikabulkan Allah 2 doa, 1 tidak. Tidak mati dalam kelaparan, tidak dibenam bumi, yang umat betulan ya. Tak dibenam bumi, yang ketiga tak dikabulkan Allah. Apa dia? Minta disatukan hati umat Islam nih. Tak Allah kabulkan. Karena hati itu urusan Allah Ta'ala. Makanya masalah pilkadanya nak mau satu hati kita, Pak. Nomor 1, nomor 2 atau nomor 3, ya kan gitu kan. Masalah bid'ah dan tak bid'ahnya tak bisa bersatu. Karena konsepnya adalah hati. Baik Bapak Ibu, doa pertama Allah kabulkan dengan cara cash. Doa permintaan doa kita langsung cash. Itu doa para nabi dan rasul dan orang-orang pilihan. Cashnya bisa dalam bentuk karomah tuh misalnya, Pak. Dalam keadaan terdesak, doa dia bisa berjalan di atas air. Dalam tak bisa apa-apa berdoa, Allah kasih dia karomah dengan doanya, permintaannya. Jalan di atas air. Ketika minuman cuma ada segelas, orang ada 120. Ketika itu sahabat Nabi datang kepada Nabi, Nabi pegang cerek air. Berapa banyak orang di luar sana tuh? Kata Nabi. Ada 120 orang ya Rasulullah. Mak, air susu cuma segelas. Nabi masukkan tangannya. Udah kata Nabi, suruh orang tuh masuk satu-satu. Dapat 120 orang sahabat tuh dapat air tuh semua. Itu karomah tuh, Pak. Doa yang langsung cash. Tapi Bapak Ibu, dalam hal ini karomahnya para nabi, dan kalau nabi mukjizat ya. Kalau nabi itu mukjizat. Kalau kita orang-orang baik itu namanya karomah. Tapi karomah itu tak bisa tetap, Pak. Misalnya dia tetapnya hari ini berjalan di atas air, besok jalan atas air lagi. Besok jalan atas air lagi. Tak berubah-ubah. Maka dalam konsep sejatinya orang punya kepandaian yang tak berubah-ubah itu, dia biasanya dibantu oleh jin. Yang karomah itu saat dia perlu Allah tolong. Saat perlu aja, Pak.
Bisa ngubah duit kertas jadi duit. Nah, bisa mengubah daun jadi ini. Tak berubah-ubah. Maaf ini dalam pandangan sebagian para ulama, para aulia Allah, ini bisa mereka ini bersekutu dengan jin. Pertolongannya tadi Allah gunakan jin. Allah kabulkan juga, tapi ada kawan gitu. Bapak Ibu, ini golongan pertama, orang-orang pilihan. Masuk enggak kita nih Bapak Ibu? Kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak enak. Ada yang cash gitu kan. Ya Allah duit tak ada. Ya Allah tahu-tahu nanti datang orang ngantar duit. Nah, itu satu kan. Ada, cuman kadang-kadang pas duit itu dapat lupa kita sama Allah, Pak. Ada ya banyak lah kita kadang-kadang dapat yang cash. Cuma ini Adinda bilang, doa saya ada yang belum dikabulkan. Kenapa tuh belum dapat jodoh, Pak? Ada Pak, ini anak soleh nih. Yang kedua doa kita tuh supaya kita menghilangkan sifat ajula ya, tergesa-gesa. Tergesa-gesa dan berkeluh kesah. Ondi aduh. Orang beriman tuh tidak ada aduhnya. Itu sifat dari sifat yang fujur. Belum sampai sifat fujur yang paling besarnya adalah pembangkangnya itu marah. Kita masuk dulu yang dua ini. Yang kedua, doa kita Allah kabulkan dengan cara Allah tunda saat kita perlu. Mungkin saja saat ini sedang nunggu-nunggu jodoh, belum pas, ada yang Allah yang mesti cocok untuk Adinda nih kayak gitu. Tapi dicari dia. Nah, jangan ditunggu-tunggu aja, dicari. Makan itu dicari, rezeki dicari, kawan tuh dicari, jangan nunggu ya. Udah atau belum? Belum. Abang sini proposal. Nah, kan gitu aja, Pak. Nanti kita kenalkan dengan yang lain kan. Ya, kalau memang itu Allah tetapkan, nah dikabulkan ya. Apa yang dimulakan Allah tunda saat kita perlu. Ini dia. Nggak harus saat itu. Cuman kita kan kadang sekarang juga ini aku perlu sekarang. Ternyata dikasih banyak masalah. Ketika Allah tunda saat kita perlu tuh, untunglah ya. Saat ini Allah kasih. Kalau dulu mungkin gitu. Kadang-kadang gitu kita kan, Pak. Yang ketiga, Allah kasih doa kita itu dikabulkan dengan cara Allah tukar, Pak. Kita mintanya A, Allah kasih bukan A lagi, bisa Allah kasih Z. Misalnya beliau suka dengan anak gadis yang sebelah rumah tuh, Pak. Tapi tak juga gitu, tak juga. Akhirnya Allah tunda, Pak. Allah kasih hafiz Quran, alimah, ya kan? Budak itu solehah pula lagi, anak orang kaya, tunggal pula, hartanya banyak. Bisa jadi itu kan? Kita maunya pesawat, kita maunya sepeda motor. Saat berdoa, Allah tunda sekian, dikasih sepeda motor, Allah tunda sekian tahun, bahkan 10-15 tahun, tapi ketika Allah kabulkan, Allah jadikan keinginan kita itu pesawat. Ada enggak dalam hidup kita kayak gitu? Oh banyak. Kita maunya A, Allah kasih yang lebih dari itu. Misalnya banyak anak-adik kita nih, dia mau masuk jadi pegawai golongan 2 tuh, tak lulus. Akhirnya kuliah aja. Tahu-tahu tamat kuliah sarjana, tak jadi golongan 2 deh, Pak, golongan 3. Baru aja 3 bulan, udah jadi pula dia pejabat dan sebagainya. Ada sesuatu yang diinginkan ketika itu, cita-citanya, doanya mau A, tapi Allah tunda, Allah ganti dengan Z. Nah, contoh saya dulu cita-cita saya jadi tentara, Pak. Masuk tentara, pertama masuk Akabri 2 kali tes, gagal. Tamat pakai rekomendasi atlet lagi, Pak. Ini saya itu atlet nasional, Pak. Atlet sepak takraw Riau dah ni. Dulu waktu sekolah balik-balik di atas langit tu biasa dulu tu. Ikut kejuaraan nasional mahasiswa, ikut kejerwil kan, ikut pekan olahraga pelajar. Waktu itulah dapat rekomendasi dari dulu namanya Persatuan Sepak Takraw Riau. Dapat rekomendasi ikut tes Akabri. Nilai saya cukup, sekolah juara ya. Tapi pas tes ternyata mata saya buta warna parsial. Gigi bagus, Pak. Semuanya bagus. Pas mata buta warna parsial. Tahu Ibu parsial tuh? Nengok huruf-huruf yang dites buta warna tuh tak nampak tuh. Misalnya hanya 3 lembar dari semua buku tes buta warna tuh yang saya nampak. Jadi semua buku itu kan misalnya dia 10 tes tuh. Yang nampak tuh 3 lembar pertama. Lembar pertama 12. Lembar kedua 23 misalnya. Lembar ketiga cacing saya bilang. Gitu lah. Lembar keempat tak nampak lagi.
Jadi warna hijau nih kalau ada warna hitam masuk pula warna stabilo. Itu hitamnya kalah tuh Pak. Bukan tak tahu warna, tak nampak, memang buta. Tidak bisa dibohong-bohongi. Ada satu warna atau beberapa warna kalah didominasi oleh warna lain. Itu buta warna, memang buta. Tapi kalau dicopot-copot nampak dia lagi. Kalah dia Pak. Itu buta warna parsial. Apa kata dokter yang ngetes tuh? Tak usah lagi jadi tentara nak katanya. Nanti kamu salah tembak katanya. Ya kan, tembak warna kuning pada yang disuruh warna hijau katanya. Mati orang kata dia kan. Nangis lah saya. Nangis. Karena sebelumnya dokter yang memeriksa saya dokter gigi di rumah sakit tentara nih. Apa kata dok zaman tahun 96 itu Pak masuk Akabri kan lain tuh Pak. Orang pakai duit, ingat saya waktu itu 25 juta. 20 juta itu tak tanggung mahal itu Pak. Masuk si Caba masih 4 juta katanya. Masuk Akabri 25 juta. Gaji ayah awak baru 78 ribu. Wah 150 kalau dasar saya gaji ayah awak. Tapi kena ada medali-medali ini jadi jaminan keluar saya dari rumah sakit tuh. Apa kata dokter giginya nak? Gigimu di antara yang paling banyak nih katanya. Anak-anak yang ikut tes ini gigi kamu paling bagus katanya. Nanti kalau lulus Akabri jadi menantu ibu ya kata. Ini pula Pak kenapa itu kan. Gigi saya sampai sekarang alhamdulillah. Kalau ada tes gigi pelatihan gigi Pepsodent juara 1 saja untuk Riau dia kan. Berlubang tidak, gigi rapat. Kalau periksa gigi gimana gigi? Inilah anugerah Allah Taala dari gigi mak saya sudah. Kalau gigi ayah saya agak kacau, gigi mak saya sama anak perempuan saya giginya ikut maknya. Anak laki-laki saya ikut gigi saya. Jadi mak istri saya giginya berlapis-lapis, anak perempuan saya gitu juga. Jadi ini gen. Keluar dari rumah sakit tuh saya sepak lah batu-batu tuh Pak sambil nangis. Tahun besok ikut lagi saya tes Akabri. Itu 96 masih kelas 3. 97 tamat ikut lagi tes. Sama aja kan enggak lulus. Pindah pula lagi ikut BUD mahasiswa kedokteran. Ikut mahasiswa bibit unggul daerah ambil kedokteran. Ini kena tergesa-gesa kepingin pokoknya kalau nak dokter tentara Akabri Pak. Kalau nak dokter Akabri. Pergi ambil tes. PMDK Pak penulisan mahasiswa minat dan bakat mahasiswa. Karena ranking 1 sampai 5 boleh daftar. Pilihan saya Universitas Andalas Padang. Mau jadi dokter kan. Kan tes buta warna lagi Pak. Ke rumah sakit umum. Apa kata nasihat ibu dokter tuh? Nah, enggak bisa kamu jadi dokter. Ilmu-ilmu eksak untuk orang buta warna enggak bisa. Kenapa Bu? Karena kalau kamu nyuntik orang, itu urat-urat manusia tuh banyak warnanya. Kamu suntik warna biru, padahal yang harusnya warna-warna hitam kata dia, urat-urat tuh. Mati orang kalau salah suntik. Waduh Pak. Itu ya keluar dari rumah sakit umum tuh saya sepak bonsai tuh. Karena awak belum ngaji tauhid lagi kan. Belum ngaji tazkiyatun nafs. Awak baru tamat pondok kan. Baru tamat aliyah tuh. Sepak lah daun-daun bonsai itu. Kayak enggak ada hidup lagi Pak. Karena rasanya waktu itu yang keren tuh 2 tuh aja. Kalau enggak Akabri, dokter. Kalau yang bagi yang juara. Kalau enggak ITB, UGM, pokoknya itulah. Ternyata kuliah aja saya pelan-pelan kuliah. Ambil ekonomi Islam, ambil jalan ikut ngaji, ikut talaki, dekat dengan ya teruslah ngaji. Saya S2, ada pembukaan dosen, jadi dosen, ikut tes PNS jadi dosen. Udah tuh tamat, saya dari tes PNS tuh 2007, 2008 keluar SK, 2009 dapat beasiswa ke Wollongong University. Berangkatnya 2011 Pak ke Australia. Tapi kata pimpinan kayak enggak boleh. Masih lama. Ini ada beasiswa yang sekarang juga. Kemana? Beasiswa hibah kompetisi institusi berangkat ke Jawa, ke Bogor katanya. Ambil nih S3. Boleh nanti pergi ngaji atau apa? Pak, saya bilang. Apa kata beliau? Ambil ini sekarang nih katanya. Akhirnya saya ambil lah. Selesailah saya doktor umur 33 tahun. Pulangnya apa Pak? Baru kata kawan-kawan. Sebenarnya antum, dulu keinginan antum ingin dapat mobil. Hari ini Allah kasih pesawat. Baru saya sadar Pak. Hari saya keluar ujian itu saya menengok apa yang berlebih dari saya tak ada. Badan tak bertambah. Tambah sakit dan itu. Tapi sesuatu ada gelar yang dikasih orang. Kan dikasih. Penelitian saya cuma khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia itu yang paling baik, yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Kemudian orang berkawan dengan pandai besi dapat besinya. Berkawan dengan minyak wangi, penjual minyak wangi dapat wangi. Itu hadis Nabi tuh. Itu konteks karena penelitian saya tentang silaturahim.
Jadi dokter saya Pak. Kumpulan dengan kawan-kawan yang tamat sekolah lulus akabri itu Pak. Ada kolonel-kolonel pangkatnya. Apa dia bilang? Kalau kalau di kantor kami nih katanya, dokter tuh brigjen tuh kata dia Pak. Itu kan. Jadi saya bilang, apa tidaknya? Cuma kalimat keluar dari almarhum ada kakak saudara saya. Sebenarnya dulu antum kepingin mobil kan katanya. Allah tunda ini semua karena Allah ingin kasih antum pesawat. Ada saatnya kita Allah beri, saat keinginan kita tuh tak sama, tapi ketika Allah beri jauh lebih besar daripada keinginan kita. Harusnya bertambah syukur kita. Ada anak kayak gitu. Ini cerita saya lah. Karena kawan-kawan yang sama tuh ketika lihat kita dia dan kita merasakan ternyata jadi guru, jadi ustadz itu beban beratnya adalah kita harus jaga hati karena kita ini tak ada apa-apa dan bukan apa-apa. Beratnya apa? Kita nyampaikan harus ngamalkan. Kemudian kita jadi contoh orang kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang keempat, doa yang pertama ditunda, cash. Yang kedua ditunda saat kita perlu. Yang ketiga Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka jangan pernah berburuk sangka kepada Allah bilang doa saya tak dikabulkan. Yang keempat ni dahsyatnya apa doa Bapak Ibu? Semua doa pasti dikabulkan. Pasti. Apa dia? Ketika kita menyebut Allahumma, itu aja sudah dapat pahala. Ketika kita katakan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, apa kata Anas bin Malik, aku lebih suka mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim lebih daripada dikasih uang 100 dinar. 100 dinar berapa Pak? 100 dinar berapa Pak Haji? Pak Haji kan ngitung-ngitung dinar ya. 1 dinar 4,2 gram emas. Siapa-siapa yang punya uang 20 dinar, maka wajib baginya mengeluarkan 1 dinar. 20 dinar berarti 85 gram. Itulah dia nisab zakat. Jadi dalam 85 gram emas itu ada 1 gram 2,5% punya orang. Berarti berapa? 85 gram 4,2 gram punya orang lain. Kalau kita punya uang 100 juta berarti 2,5 juta punya orang. Nah, gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kenapa lebih disukai oleh Sayyidina Anas bin Malik mengucapkan subhanallah wa bihamdih daripada 100 dinar? Berarti kalau 100 dinar anggap aja 4 juta 1 dinar, berarti 400 juta Pak. Nah, kenapa dia lebih suka ucapkan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim? Karena ucapan itu kekal di sisi Allah sebagai pahala, sebagai hasanah agar kita berjumpa pada Allah. Sedangkan duit yang 100 miliar tuh habis, nak makan habis jadi kotoran, belikan harta habis jadi rongsokan, digunakan untuk jabatan habis aja nih, tak ada bekas. Sedangkan amal soleh, kalimat doa kita tuh, ada nak kita yang doa tak menyebut nama Allah? Tak ada kan? Maka selagi kita menyebut nama Allah, dunia ini tak kiamat. Sebut Allah jadi bekal. Maka itulah yang perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanus qurullaha zikran katsira, hai orang beriman, banyaklah berzikir. Maka untuk menghilangkan ketergesa-gesaan, menghilangkan ajula, tergesa, dan menghilangkan yang kedua khaluq, apa tadi khaluq Abu? Berkeluh kesah, maka berzikirlah. Kalau tidak ada obat lagi, obat segala obat itu zikir. Al-Quran itulah induk dari segala obat. Ma huwa syifa kata Allah kan, wa nunazzilal Quran, dan kami turunkan Quran sebagai obat, dan Quran induknya zikir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, selesai kita kan menghilangkan ketergesaan dan menghilangkan keluh kesah kita ini, intinya adalah zikir. Doa itu adalah zikir. Baca Quran itu adalah zikir. Maka pertanyaan saya, adakah doa Bapak Ibu yang tak dikabulkan? Tak ada. Kalau kita nyebut doa kita tak dikabulkan, maaf nih, dalam kajian tazkiyatun nafs kita, berarti kita berburuk sangka kepada Allah. Tidak ada dosa yang paling parah tuh Pak, kecuali berburuk sangka setelah syirik. Kita orang beriman tapi berburuk sangka sama Allah, itu jahat Pak. Allah itu Maha Pengasih, hak-hak kita ditunaikannya. Allah Subhanahu wa taala akan kasih rahmat setelah kita mati. Rahmat itu masuk surga Pak. Tunaikan semua hak-hak Allah, itulah rahmat Allah di atas dunia ini. Maka ketika kita menyebut Allah, jaminan masuk surga.
Ketika kita nyebut la ilaha illallah, jaminan masuk surga. Karena dunia ini akan Allah kiamatkan, Allah akan sudahkan ketika tak ada lagi orang menyebut nama Allah. Maka ketika kita masih bisa Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Jabbar ya Mujibas Sa'ilin, aku mohon kepadamu ya Allah. Aku tak tahu apa yang nak aku pinta, engkau aja cuma yang tahu untuk aku ya Allah. Itu ajalah aku doa aku ya. Alhamdulillah, ada selesai itu Pak. Ada pernah doa kayak gitu. Jadi kalau saya bawa jemaah umrah, ini tur kita entah jadi atau tidak nih Pak ya. Kalau kurang dari 40, saya udah agak-agak ambil juga. Apa kata hari bang, kumpulkan orang tu dulu tanya. Kalau kurang gimana kita mau ini. Jadi kalau udah cukup jumlahnya, baru ditransfer duitnya. Jangan ditransfer dulu. Kalau transfer dulu nanti tak cukup jadi terbenam duit di situ kan gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, mana ngaji kita nih Pak? Lupa pula saya kan. Nah. Jadi selagi kita bisa berzikir, berdoa dan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, di situ itulah Pak dia menjadi amal soleh yang kekal sisi Allah. Kita ini sudah Allah tunaikan hak-hak kita Pak. Hak-hak kita Pak dikasihi. Maka haknya Allah Ta'ala adalah untuk diibadati. Ketika seseorang dapat beribadah kepada Allah, itu rahmat Allah. Rahim Allah, Allah kasih kepada semua orang kafir. Semua manusia, semua makhluk yang Allah ciptakan, Allah kasih. Allah kasih rahmat, apa namanya? Rahmannya. Rahmannya Allah kasih, tapi rahimnya hanya untuk orang yang patuh kepada Allah. Jadi ketika dia menunaikan hak Allah, itulah rahmat. Kalau dah ada menunaikan hak Allah, Allah itu kan diibadati, dipatuhi kan? Dicintai, ditakuti untuk semua persembahan yang kita lakukan untuknya. Maka Imam Al-Ghazali menyebut 3 aja dalam tahlil, dalam tauhid kita tuh. 1, takut. 2, cinta. Yang 3, patuh. Dalam makna kata ilah tuh. Takutlah kepada Allah, jangan bikin dosa walaupun kecil. Cintalah kepada Allah, berbuat baiklah walaupun kecil. Karena yang kecil yang Allah suka itu bisa jadi itu mengantarkan kita masuk surga. Dan patuhlah kepada Allah, semua yang kita kerjakan, yang kita tinggalkan hanya untuk Allah. Itulah dia la ilaha illallah. Kalau gitu senanglah kita Pak, tinggal nunggu aja. Berarti orang beriman ini rahmat. Jangan berburuk sangka sama Allah, supaya dapat terus kebaikan itu bidzikrillah. Maka kata Nabi SAW, tidak ada orang yang paling bahagia. Satu di antara orang paling bahagia ni adalah yang pertama, lisanun zakirun. Lisan yang senantiasa berzikir, menyebut nama Allah. Orang paling bahagia. Satu, lisanun zakirun. Yang kedua, qalbun syakirun. Yang ketiga, wa'ala sabrun. Yang keempat, wa zaujatun la tidri. Punya istri, suami yang tak berkhianat kepada Allah. Tahu tugasnya masing-masing. I think for this moment, for this time, the our lesson today is enough. If you have question, please. If there is no question, we can close with doa. Saya kira inilah dia bagaimana cara mengelola, bukan menghilangkan Pak ya. Bagaimana how to manage, bagaimana kita mengatur, mengelola nafsu kita, jiwa kita Allah sempurnakan dengan sifat pertamanya adalah sifat pembangkang. Sifat lemah, sifat yang muncul dari kepembangkangan itu pertama adalah tergesa-gesa dan berkeluh kesah. Bagaimana menghilangkannya? Bagaimana mengelolanya? Zikir, doa, dan berperilaku sabar. Nah, beberapa nanti puncaknya Pak, bagaimana mengelola marah. Dia kadang-kadang pemarah juga Pak. Marah ini sifat paling buruk yang akan menghadirkan sombong. Ya Pak. Bahkan kadang-kadang maaf nih, orang yang ahli zikir pun bisa jadi sombong. Siapa Pak? Iblis laknatullah alaih. Iblis ahli zikir Pak. Pikir dia dari bumi Allah angkat-angkatnya sampai dia memimpin zikirnya para malaikat. Paling alim, paling tahu. Tapi ujung-ujungnya dia merasa hebat. Dia tak bilang dia hasanah, dia tidak bilang dia khair, dia tak bilang dia takwa. Tapi dia bilang dia tak bilang dirinya takwa, tapi dia bilang dirinya ana khairu minhu. Aku lebih hebat dari dia Allah. Dia marah sama Adam. Posisinya itu diturunkan oleh Adam, ya kan? Allah Ta'ala dia lupa kalau hormat sama Adam itu adalah kepatuhan. Hilang tauhidnya, hilang patuhnya kepada Allah, pengibadatannya pada Allah hilang karena marah yang tadi. Maka bisa nak hilangkan marah Pak? Belum lagi sampai sini. Itu pertemuan berikutnya.
setidaknya menghilangkan, mengelola ajula wa khanu'a, mengelola sifat yang tergesa-gesa dan mengelola sifat yang berkeluh kesah.